Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Velia Dwi Afriana dengan NIM 123210006 dari program studi Teknik Sipil angkatan 2023. Di sini saya akan menjelaskan atau membahas mengenai analisis struktur statis tak tentu dengan metode slope deflection. Nah, untuk analisis struktur statis tak tentu itu terdapat dua metode. Yang pertama ada metode gaya dan metode perpindahan. Untuk metode perpindahan sendiri, di sini ada dua juga, yaitu metode slope deflection dan distribusi momen. Di sini saya akan membahas metode slope deflection. Nah, pada analisis struktur statis tak tentu metode slope deflection ini, saya akan membahas tiga bagian. Yang pertama ada konsep, kemudian tahapan, dan juga contoh perhitungan. Nah, dalam analisis struktur ini harus dipenuhi syarat kesetimbangan gaya dan perpindahan, serta kompatibilitas perpindahan. Nah, sebelumnya, untuk metode gaya ini, dengan menguraikan hubungan gaya dan perpindahan, kemudian mencari gaya resundan yang tidak diketahui dengan persamaan kompatibilitas, kemudian diketahuinya gaya resundan, reaksi struktur lainnya dapat diselesaikan dengan persamaan kesetimbangan. Nah, berbeda dengan metode gaya, metode perpindahan ini menguraikan hubungan antara gaya dan perpindahan, kemudian mencari perpindahan yang tidak diketahui dengan persamaan kesetimbangan. Nah, setelah diperoleh perpindahan, struktur gaya lainnya dapat dihitung dengan prinsip kompatibilitas. Nah, berbicara mengenai perpindahan, yaitu saya akan bahas dengan derajat kebebasan atau degrees of freedom. Nah, ketika suatu struktur diberikan beban titik-titik tertentu pada struktur yang disebut join akan mengalami perpindahan berupa translasi maupun rotasi. Nah, perpindahan ini disebut sebagai derajat kebebasan struktur atau degrees of freedom dalam metode perpindahan penentuan derajat kebebasan struktur. Nah, diperlukan karena derajat kebebasan ini akan menjadi variabel yang tidak diketahui dan ingin dicari dari persamaan slope deflection. Nah, misalkan di sini saya kan mempunyai balok. Nah, balok berikut itu menentukan derajat kebebasan kita, maka kita perhatikan join struktur, yaitu pada perletakan. Untuk struktur dua dimensi, tiap join dapat mempunyai maksimum dua perpindahan translasi dan satu perpindahan rotasi. Nah, pada balok tersebut tidak dapat terjadi translaksi pada struktur vertikal maupun horizontal. Nah, pada titik A ini terdapat peletakan jepit, yang mana pada join A tidak dapat berotasi, sementara pada join B dapat berotasi sehingga terdapat theta B. Maka derajat atau degrees of freedom-nya yaitu theta B. Nah, untuk contoh lainnya yaitu di sini terdapat sketsa lanjutan atau kurva elastis balok. Kita lihat bahwa pada titik A dan titik D itu terdapat peletakan jepit dan pada titik B dan C itu dapat berotasi sehingga terdapat theta B, theta C, sehingga degrees of freedom-nya yaitu ada dua, theta B dan juga theta C. Nah, untuk contoh selanjutnya dapat dilihat juga bahwa pada titik A dan D itu peletakan jepit, maka yang untuk degrees of freedom-nya yaitu pada theta B dan juga delta C. Nah, untuk metode deflection ini sesuai dengan namanya yaitu metode analisis struktur statis tak tentu yang melibatkan hubungan antara slope ataupun rotasi dengan deflection atau perpindahan dengan beban yang bekerja pada struktur untuk menguraikan persamaan yang digunakan. Nah, metode slope deflection ini di sini saya mengambil satu bentang tengah dari balok menerus seperti pada gambar berikut yang sebelah kiri, dan di momen ujungnya. Nah, pada gambar ini saya akan menguraikan momen ujungnya, yaitu internal sebelah kiri itu MAB dan sebelah kanan itu terdapat MBA sebagai hubungan dari derajat kebebasan struktur, yaitu rotasi di titik A dan rotasi di titik B. Sehingga terdapat theta A dan theta B dan translasi delta. Nah, dapat disebabkan oleh penurunan relatif perletakan. Nah, delta ini disebabkan karena adanya penurunan. Nah, di sini tanda positif digunakan apabila rotasi searah jarum jam, yang mana untuk rotasi A
Dan untuk untuk penurunan perletakan itu searah jarum jam, tapi untuk rotasi B, theta B itu berlawanan searah jarum jam. Nah, untuk titik A dan titik B ini diuraikan terdapat theta A. Nah, theta A pada MAB dan juga MBA ini dapat diuraikan sebagai berikut. Kemudian defleksi akibat theta B dapat diuraikan di sebelah kanan bawah, dan untuk delta dapat diuraikan di sebelah kanan atas. Sehingga untuk menguraikan persamaan subdeflection ini, kita akan mentransformasikan beban-beban ini menjadi momen yang bekerja di ujung balok, atau mencari reaksi momen di ujung-ujung akibat beban pada balok dengan tumpuan jepit-jepit. Momen ini disebut dengan fixed end moment atau FEM, yaitu FEMAB ataupun EFM-BA. Nah, di sini beberapa contoh akibat beban terpusat, beban merata, dan beban momen terpusat. Nah, setelah itu dikelompokkan untuk MAB dan juga MBA. Untuk yang bertanda positif yaitu yang searah jarum jam. Nah, untuk hasil akibat perpindahan akibat rotasi theta A dan theta B dan perpindahan delta memperoleh momen di ujung sebelah kiri, yaitu 2EIL per L 2 theta A plus theta B dikurang 3C ditambah FEM AB. Dan juga untuk sebelah kanan, yaitu terdapat di bawah, yaitu MBA sama dengan 2EI per L. Dan seterusnya. Nah, sekarang saya akan merangkum analisis struktur statis tertentu dengan metode subdivision dalam bentuk tahapan. Yang pertama, menentukan derajat kebebasan atau DOF. Tadi struktur, menghitung fixed end moment untuk setiap batang akibat beban luar, menghitung rotasi C akibat perpindahan join jika ada penurunan perletakan atau rangka yang bergoyang. Namun, jika tidak ada, maka C akibat perpindahan join itu sama dengan 0. Nah, untuk menuliskan persamaan slope deflection untuk setiap batangnya, menuliskan persamaan kesetimbangan di join, kemudian menghitung rotasi theta dengan mensubstitusikan persamaan slope deflection ke persamaan kesetimbangan. Menghitung momen ujung untuk setiap batang dengan mensubstitusikan rotasi theta ke persamaan slope deflection. Kemudian menghitung gaya geser di ujung batang dengan menggambar free body diagram dan menggunakan persamaan kesetimbangan. Dan kemudian menentukan reaksi perletakan berdasarkan keseimbangan gaya di join. Dan yang terakhir, menggambar diagram gaya dalam. Nah, yang pertama yaitu untuk contoh perhitungan. Di sini terdapat balok, yang mana balok tersebut perintahnya yaitu menghitung reaksi perletakan, diagram gaya geser, dan diagram momen. Seperti tahapan yang tadi, yang pertama menentukan derajat kebebasan atau DOF struktur. Nah, di sini kita lihat bahwa titik A itu perletakan jepit, maka tidak terjadi translasi ataupun rotasi. Maka di sini yang terjadi rotasi adalah titik B, C, dan D. Maka derajat kebebasannya yaitu theta B, theta C, dan D. Dan theta A itu sama dengan 0. Kemudian, hitung fixed end moment atau FEM untuk setiap batang akibat beban luar. Di sini kita menghitung A ke B dulu. Karena beban yang merata, maka memakai rumus WL kuadrat per 12. Dengan L yaitu 6 meter, maka substitusikan yaitu nilainya. Karena seperti yang dikatakan tadi, jika searah jarum jam positif dan berlawanan arah jarum jam negatif, maka titik A itu negatif. Untuk
beban yang tidak merata berbeda dengan rumusnya yang tadi. Nah, untuk hitung rotasi C akibat perpindahan join. C itu rumusnya delta per L. Nah, karena tidak ada penurunan join, maka C-nya itu sama dengan 0. Tapi di sini saya contohkan misalkan terdapat penurunan sejauh 30 mm, yaitu menghitungnya dengan rumus delta per L. Delta itu penurunannya yaitu 30 mm dibagi L. L itu jauh dari B ke A, itu sejauh 6000 mm. Yaitu hasilnya 0,005 radius. Nah, untuk si BC yaitu sama, karena berlawanan arus jarum jam, seperti yang terlihat dalam gambar si CB, yaitu min 30 dibagi 12.000 mm, sama dengan min 0,0025 radius. Nah, kemudian menghitung persamaan slope deflection untuk setiap batangnya. Rumus yang sudah didapatkan tadi, MAB dan MBA, kemudian disubstitusikan angka-angka yang dalam soal tadi masuk ke dalamnya, yaitu seperti berikut yang telah diuraikan. Kemudian menuliskan persamaan kesetimbangan di join. Nah, persamaannya yaitu dapat dilihat pada gambar tersebut. Untuk persamaan B, yaitu sigma MB sama dengan 0. Sigma MB itu terdapat dari MBA dan juga plus MBC. Sama dengan 0. Untuk sigma C juga dari MCB dan juga MCD. Nah, untuk MD sendiri yaitu sigma MD, MDC sama dengan 0. Kemudian hitung rotasi theta dengan mensubstitusikan persamaan stroke deflection ke persamaan kesetimbangan, yaitu dengan rumus yang sudah didapatkan di E, kemudian disubstitusikan angkanya, dimasukkan, kemudian didapatkan hasil, yaitu untuk sigma MB 120 per EI, yaitu dan theta B plus 1/6 theta C. Nah, itu dituliskan persamaan 1.1 sampai 1.3. Kemudian menghitung rotasi theta dengan mensubstitusikan persamaan slope deflection ke persamaan kesetimbangan yang tadi. Kemudian diselesaikan atau angkanya dimasukkan sehingga theta B, theta C, dan theta D diperoleh hasilnya dengan EI konstan. Kemudian selanjutnya menghitung momen ujung setiap batang dan mensubstitusikan rotasi theta ke persamaan slope deflection. Kemudian menghitung gaya geser di ujung batang dengan menggambar free body diagram dan menggunakan persamaan kesetimbangan. Setelah semuanya diperoleh nilai-nilai tersebut, maka menghitung gaya geser di ujung batang, yaitu pertama batang A dan B, diperoleh VA dan VBL-nya, kemudian disubstitusikan yang telah diketahui, sehingga menghasilkan nilai sebagai berikut. Kemudian menentukan reaksi perletakan berdasarkan keseimbangan gaya di join. Nah, untuk menentukan reaksi perletakannya sendiri, untuk peletakan A yaitu terdapat gaya V, M, dan juga A sebagai berikut. Yang terakhir, menggambar diagram gaya geser dan juga momen, yaitu dari yang sudah didapatkan dari poin F tersebut, kita masukkan hasilnya dan jadilah sebagai berikut untuk diagram gaya geser dan juga diagram momen. Mungkin sekian yang dapat saya jelaskan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.